dosa besar itu setiap dosa yang pelakunya diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala atau diancam mendapatkan murka, laknat dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga termasuk dosa besar. Jadi meskipun dalam ayat atau dalam hadis Nabi itu tidak disebutkan ini dosa besar, tapi di dalam hadis tersebut disebutkan perbuatan ini mendapatkan laknat, perbuatan ini mendapatkan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala, ini pasti dosa besar. Kalau sampai dilakukan berarti orang itu melakukan dosa besar. Ini yang kemudian disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsirkan surat An-Nisa ayat yang ke-31. Beliau berkata, "Al-kabirah kullu dzambin khatamahu Allahu binarin aw ghadabin aw la'natin aw adabin." Setiap dosa atau dosa besar itu adalah dosa yang Allah tutup dengan ancaman neraka, yang Allah tutup dengan kemurkaan dan laknat, serta akan didapatkan azab bagi orang yang melakukannya. Ini juga yang ditegaskan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau pernah mengatakan, kullu dzambin nasabahu Allahu ta'ala ilan nar fahuwa kabirah. Setiap dosa yang Allah gandengkan dengan neraka, misalnya ada satu amalan, barang siapa yang mengamalkan ini maka nanti dia mendapatkan azab siksa neraka, ya. Setiap dosa yang Allah sandingkan dosa tersebut dengan ancaman neraka, fahuwa kabirah, maka dia termasuk dosa besar. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmati Allah, dosa besar itu adalah dosa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan hukuman khususnya. Jadi ngapunten nggih, tadi saya ulangi, yang pertama, dosa besar itu dosa yang langsung Allah sebutkan bahwa ini dosa besar. Yang kedua, dosa yang Allah sebutkan ancamannya, laknat Allah kepada perbuatan tersebut dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti termasuk dosa besar. Yang ketiga, dosa besar itu dosa yang Allah sebutkan hukuman khususnya. Contohnya napa para jamaah? Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman khusus bagi orang yang berbuat zina, melakukan hubungan badan padahal dereng ngelampahi akad nikah yang sah, berbuat zina. Maka orang yang berbuat zina kalau dia sudah menikah dirajam. Dirajam niku para jamaah, orang yang berzina nanti sudah disiapkan, digalikan tanah, dimasukkan ke tanah tersebut sampai sedada, banjur mangke dipun lempari, dilempar menggunakan batu-batu kerikil yang kecil sampai mati, sampai meninggal. Niki namanya rajam. Ini hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hukuman khususnya. Termasuk orang yang minum khamr, ngapunten nggih, kalau diterapkan hukum Islam, orang yang minuman keras dan dengan sadar tidak terpaksa dalam kondisi dia sehat akalnya, orang yang minum minuman keras di dalam Islam dia dihukum dengan cambuk. Dan Allah sebutkan atau Nabi sebutkan hukumannya seperti itu. Ini menunjukkan ada hukuman khusus dari perilaku tersebut. Setiap perbuatan kalau dijalankan oleh manusia, oh kasih hukuman khusus, ini berarti dosa besar. Kemudian jamaah rahmati Allah, di antara kategori dosa besar itu dosa yang disebutkan ketika perbuatan itu dilakukan oleh seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam meniadakan keimanan dalam diri orang tersebut. Jadi ada amalan, kalau seseorang yang melakukan amalan tersebut berarti lepas imannya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah dosa besar. Ya.
Sampai-sampai kalau kemudian orang melakukannya, memang sudah tidak ada iman di dalam diri orang tersebut. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, termasuk orang dosa besar itu adalah dosa yang terdapat hukuman hadnya, ya, ada hukuman di dunianya. Maka ini semuanya termasuk kategori dosa besar. Nah, selebihnya kalau memang tidak termasuk 5 poin ini, maka nanti disebut dengan dosa kecil.